Shalom Favors, haleluya, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur hari ini saya boleh menyapa kita semua dalam program yang begitu luar biasa, Favor 11. Dan saya selalu yakin bahwa melalui program ini kita akan semakin mengerti tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kita, amin. Kita akan semakin diteguhkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan karena kita adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, pujian lawas mengatakan bahwa Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Amin. Agar supaya ketika kita menghadapi kesulitan mungkin kita terjatuh, tapi tangan Tuhan akan mengangkat kita semakin tinggi. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini topik mengenai walk higher. Berjalan semakin tinggi. Berjalan lebih tinggi. Ya, kita akan melihat kebenaran Alkitab yang ada di dalam Mazmur pasal yang ke-130. Kita lihat dulu ayat yang pertama dikatakan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Wow. Ayat pertama ini dikatakan nyanyian ziarah. Jika orang-orang Israel itu menghadap Tuhan ke Sion, ziarah itu artinya berjalan naik. Seperti topik hari ini yaitu walk higher. Jadi orang-orang Israel ketika mereka berziarah, mereka menuju ke Yerusalem. Kalau mereka dari luar kota Yerusalem, mereka menuju ke Yerusalem untuk menghadap Tuhan. Mereka naik karena Yerusalem sendiri posisinya itu lebih tinggi ya. Nah, secara harfiahnya memang pengertian daripada ziarah ini adalah seperti itu. Naik. Wah, naik untuk menjumpai Tuhan. Naik untuk menghadap Tuhan. Wah, luar biasa ya. Hari ini lewat program ini kita akan dibawa Tuhan untuk semakin dekat dengan Dia, semakin menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Dikatakan bahwa Dia akan membawa kita dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar, sampai kita nanti bertemu dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal. 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, ketika Kristus mati sekali untuk dosa kita, orang yang berdosa ini, Dia membawa kita itu kepada Tuhan. Wow. Dia membawa kita itu kepada Allah. Melalui kematiannya, Dia memperdamaikan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan yang lain berkata bahwa kita sebenarnya dulu jauh, tapi kita sekarang sudah menjadi dekat. Pertama yang kita bisa pelajari daripada Mazmur pasal 130 ini, agar semakin hari kita semakin menikmati berjalan dengan Tuhan. Walk higher. Yang pertama dikatakan, aku berseru kepada Tuhan. Wow. Tentunya di sini posisi yang diambil oleh pemazmur itu dalam jurang. Artinya jurang di sini kan bisa berbicara tentang kematian, tentang penghukuman, tentang kesulitan. Ketika kita lihat di Wahyu, kalau orang dibuang ke dalam jurang maut itu artinya mereka menuju kebinasaan. Sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan dari jurang maut itu. Tapi kita bersyukur bahwa saat ini Tuhan sedang membawa kita itu semakin tinggi. Amin. Haleluya. Mazmur dia mengatakan, aku berseru kepada Tuhan. Sebagai orang yang butuh pertolongan, kita butuh Yesus sebagai juru selamat. Amin. Kenapa Yesus harus datang untuk menyelamatkan kita? Karena sebenarnya kita tidak mampu hanya untuk sekedar naik. Ya, kita tahu kalau orang itu sudah terjatuh ke dalam jurang yang dalam, dia tidak akan mampu untuk melawan gravitasi. Dia butuh seorang untuk dapat menariknya. Yesus sendiri datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Amin. Dia membawa kita juga supaya kita bisa naik. Walk higher. Di hari-hari ini yang kita perlu lakukan adalah kita terus berseru kepada Dia. Kenapa dipakai kata berseru? Karena dalam konteks ini berseru itu dalam posisi orang yang membutuhkan pertolongan. Beberapa renungan yang lalu ada topik berjudul miskin di hadapan Allah. Artinya ketika kita datang kepada Dia, kita harus memposisikan diri sebagai orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Kita perlu datang dengan penuh kerendahan hati, agar supaya kita bisa menempatkan diri seperti yang pemazmur katakan, dari dalam jurang aku berseru kepada Tuhan. Seruan kita ini adalah seruan orang yang membutuhkan pertolongan. Ini adalah sikap yang kita butuhkan agar supaya kita bisa berjalan lebih tinggi. Kita perlu memiliki sikap seperti pemazmur ini. Kita berseru kepada Dia. Dari tempat yang paling rendah kita berseru, ya Tuhan, Engkaulah pertolonganku. Kita bisa menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Makanya Yesus bilang kan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berseru kepada Tuhan. Panggil Dia. Andalkan Dia dalam hidup kita. Kita memulai hari ini kita berseru kepada Dia, Tuhan. Kenapa kita berdoa? Karena kita berseru kepada Dia, kita panggil Dia.
Kita panggil nama itu, dialah penyelamat kita. Kita datang dengan penuh kerendahan hati untuk menerima pertolongan. Amin. Dan saya percaya kita akan semakin walk higher, semakin berjalan lebih tinggi bersama dengan Dia. Yang berikutnya kita langsung ke ayat yang ketiga, dikatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Wah, pada terjemahan yang lain dikatakan, di terjemahan versi mudah dimengerti, supaya engkau dihormati. Yang pertama tadi, agar supaya kita bisa berjalan lebih tinggi, kita perlu memiliki sikap untuk berseru dari dalam kerendahan hati kita. Kita berseru kepada Dia. Dan berikutnya sikap yang perlu kita miliki adalah menerima pengampunan. Amin. Dikatakan bahwa jika engkau mengingat-ingat kesalahan, pemazmur ini dia sudah berpikir ke depan di dalam perjanjian baru ketika Yesus sudah datang menebus. Sehingga dia berkata, kalau engkau mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Puji Tuhan, di dalam Kristus melalui pengorbanannya, kita sudah diampuni, Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Amin. Oleh sebab itu kita harus datang ke dalam posisi orang yang menerima pengampunan. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang yang menerima pengampunan dari Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan bahwa di dalam Dia, oleh darahnya kita itu sudah memperoleh yang namanya penebusan, yaitu pengampunan dosa. Amin. Ini adalah kabar yang sangat baik sekali. Haleluya. Itu juga diteguhkan di dalam Kolose pasal 1. Dikatakan bahwa melalui Yesus kita sudah memperoleh penebusan itu. Amin. Sehingga ketika kita mengerti posisi ini bahwa kita adalah orang yang sudah menerima pengampunan, kita sementara berjalan lebih tinggi. Kita sementara walk higher bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir kita melihat di ayat berikutnya berkata bahwa ayat kelima, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Dan yang berikutnya yang ketiga kita lihat di dalam ayat yang kelima, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Wah, pemazmur berkata di dalam nyanyian ziarahnya, aku menanti-nantikan Tuhan. Agar supaya kita berjalan lebih tinggi, nikmati kebaikan Tuhan, kemurahan-Nya, sampai kepada kekekalan. Kita harus memiliki sikap menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Amin. Sebab dari Dialah pertolongan kita. Kalau dikatakan ayat selanjutnya dikatakan lebih dari penjaga, pengawal yang mengharapkan pagi. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Demikianlah kita mengharapkan Tuhan. Wah, pengawal kalau dia mengharapkan pagi itu berarti dia pengen agar supaya dia melepaskan kepenatannya. Dia bisa melepaskan kelelahannya. Ya, dia bisa melepaskan bebannya setelah dia berjaga semalaman. Dia pengen cepat untuk bisa beristirahat. Yesus berkatakan di dalam Matius 11 bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku mau memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Hari-hari ini kita harus mengambil posisi ini. Kita nantikan Dia, kita berharap kepada Dia. Amin. Haleluya. Selain tentunya tadi kita berseru kepada Dia, kita menerima pengampunan. Karena dikatakan pada ayat berikutnya, berharap kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Kita tahu waktu itu Israel, mereka ketika mereka melakukan kesalahan, mereka diampuni. Tapi mereka harus terus-menerus mengadakan korban agar supaya mereka diampuni. Dan memang mereka diampuni oleh Tuhan. Kita sebagai orang yang hidup setelah pengorbanan Yesus, kita sebenarnya adalah orang yang sangat diberkati. Kita ini adalah orang yang sangat spesial. Ibrani 9 ayat 28 dikatakan, Dia menyelamatkan kita dan menganugerahkan keselamatan kepada orang yang menantikan Dia. Wow, haleluya. Firman Tuhan ini sudah digenapi di dalam Kristus. Dan hari-hari ini saya percaya kita adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Kita adalah orang yang menyediakan waktu kita untuk datang kepada Dia. Mengharapkan Dia. Kita mengambil waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Amin. Kita sudah diampuni. Kita berseru kepada Tuhan. Dan kita mengambil posisi sebagai orang yang berharap kepada Tuhan. Ini sinkron dengan yang kita bahas tadi, bagaimana kita mengambil posisi sebagai orang yang miskin di hadapannya. Kita benar-benar butuh pertolongan Dia.
Apapun yang kita lakukan ini, kita selalu butuh sentuhan tangannya. Agar supaya apa yang kita buat itu boleh mendatangkan keberhasilan. Amin. Kita akan semakin dibawa, semakin hari, semakin tinggi. Walk higher. Amin. Di dalam hal apapun yang kita pengen capai, Tuhan akan membawa kita berjalan semakin tinggi. Sampai kita boleh bertemu Dia di dalam kekekalan, dalam kerajaan yang tak berkesudahan, di dalam sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua hari ini. Shalom. Ku perlu perkenananmu mengalir dalam hidupku, membawaku lebih tinggi, mengatasi pahit kenyataan yang terjadi. Tinggal dalam perkenananmu, menikmati kasih setiamu. Kau bawaku lebih lagi, mengasihi, hidup dalam damai yang sejati, dalam perkenanan